memang agak jelimet kalau membaca bacaan Injil tadi, agak susah itu. Tapi menarik di sini berangkat dari bacaan pertama tadi, bahwa umat Israel pada saat itu sudah mulai menyimpang dari Tuhan dengan cara membuat patung anak lembu, dan patung anak lembu itu dipuja, disembah, ya, berhala. Umat Israel pada saat itu sudah mulai luntur kepercayaannya kepada Allah. Maka dia membuat, katakanlah, tandingannya yaitu patung berhala anak lembu itu. Ternyata berhala-berhala itu bukan hanya ada ya ribuan tahun yang lalu. Penyimpangan-penyimpangan atau sebagai ungkapan bahwa manusia atau kita pengikut Kristus tidak lagi mau percaya 100% kepada Tuhan Yesus, itu ternyata juga terjadi pada saat sekarang ini. Tanpa kita sadari, berhala-berhala tersebut entah bagaimana wujudnya, itu kita sembah dan kita ikuti. Begitu banyak orang yang senang dengan, kalau kita nonton TV pada saat ini, suka pamer kekayaan. Pamer punya tas ini, pamer punya pakaian ini, pamer punya mobil ini, pamer punya motor ini. Saya pikir itulah dia berhala-berhala yang ada. Orang senang melakukan korupsi, itu ada uang liar katakanlah sampai 349 triliun. Luar biasa itu. Luar biasa. Itulah dia berhala-berhala pada saat ini. Ketika orang mulai tidak mengindahkan Tuhan, meskipun mereka itu diangkat menjadi pejabat, disumpah dengan kitab suci, tetapi mereka, ya tidak semua, beberapa itu melakukan ya pemujaan berhala mereka dengan cara korupsi. Begitu nikmat dengan tindakan korupsinya. Itulah dia berhala pada saat ini. Korupsi itu merupakan ya berhala pada saat ini, ya, di mana hati manusia tidak lagi tertuju kepada Allah, tetapi lebih tertuju kepada ya kejahatan korupsi itu. Berhala lain lagi apa ya? Narkoba. Sampai-sampai banyak sekali pengguna narkoba, dan bahkan ternyata orang yang harus melindungi masyarakat, tapi ternyata dia yang menjadi tokoh untuk narkoba tersebut. Dan kelihatannya apakah narkoba itu bisa diberantas? Susah, karena ada kekuatan jahat yang ada di balik para pencari keuntungan lewat narkoba tersebut. Nah, itulah dia berhala yang muncul kemudian, ya, di mana manusia itu tidak lagi terarah kepada Allah, tapi kepada hal-hal yang jelek, yang jahat tersebut. Menurut saya, sederhananya, sebagai orang bodoh saya, ya kalau kita percaya sama Tuhan, maka kalau kita percaya kepada Tuhan, maka output yang keluar dari dalam diri kita itu adalah kebaikan. Kebaikan untuk saya, kebaikan untuk orang lain. Kebenaran untuk saya, kebenaran juga untuk orang lain. Perwujudan keselamatan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada saya bukan berarti saya ini saja, tapi kita semua sebagai pengikut Kristus atau orang yang percaya kepada Allah, itu bisa kita wujudkan supaya orang lain bisa selamat, bukan supaya orang lain itu bisa jatuh, bisa hancur, bisa rusak. Itulah dia menurut saya, berhala-berhala yang tanpa kita sadari itu begitu muncul dalam kehidupan kita.
Ya tentu saja juga ada berhala-berhala lain, ada juga orang Katolik yang masih pegang jimat, ada itu. Tapi mau bagaimana? Mau bagaimana? Mau diapakan juga susah. Tapi udahlah, silakan dipertanyakan ke dalam hati kita masing-masing. Saya 100% mengikuti Tuhan atau bagaimana? Saya masih percaya sama jimat-jimat. Masih percaya sama pendapat orang pintar. Maka dari itu nggak ada orang yang mau cari nasihat kepada saya karena saya orang bodoh. Bodok, bukannya bodoh, bodok itu ya. Orang bodok saya. Nah, ya itulah dia. Masih percaya akan yang menurut saya ya bagaimana kok kita tidak mengandalkan Tuhan. Tidak menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Tetapi masih percaya akan hal-hal yang keluar dari mulut manusia yang sepertinya kok kekuatan dari Tuhan itu diragukan. Ya, mau tutup peti lihat tanggal, mau tutup peti lihat hari. Ini baru satu yang saya bilang, ya. Lihat-lihat tanggal, lihat-lihat hari. Sepertinya kok kekuatan dari Tuhan itu kok kita tidak percaya. Ya. Yang menuntun saya itu Tuhan, bukan orang-orang yang dikatakan orang pintar seperti itu. Ya kalau kita bukan Katolik sih nggak jadi masalah, itu kepercayaannya dia. Tapi kalau kita orang Katolik yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya udah kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Tapi itulah dia yang kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Berhala itu bukan hanya dulu seperti dari dalam bacaan pertama, tapi di zaman sekarang ini pun masih ada orang yang ya begitu nikmat dengan berhala-berhala tersebut. Dulu patung lembu, sekarang wujudnya sudah berbeda. Berbeda sekali. Tapi ini merupakan peringatan bagi kita lah, ya. Peringatan bagi kita supaya kita lebih terarah kepada Tuhan. Lebih terarah kepada Tuhan Yesus, lebih terarah kepada Allah Bapa. Kenapa kita tidak mau datang kepada Tuhan Yesus? Kenapa kita tidak melekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus, sang sumber keselamatan itu sendiri? Dan ya kita percayakan sepenuhnya hidup kita ini kepada Tuhan Yesus, dan kita jadikan dia sebagai junjungan kita, jangan ada berhala-berhala lain yang tanpa kita sadari itu begitu subur hidup, ya. Nah, semoga kita semakin terarah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memberi keselamatan kepada kita. Materi tidak memberi keselamatan. Orang-orang pintar itu belum tentu memberi keselamatan kepada kita. Barang-barang yang kita miliki juga tidak bisa memberi keselamatan. Tapi saya percaya Tuhan Yesuslah yang memberi keselamatan kepada kita semua. Amin.